Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik, tetap bahagia, tetap ceria, dan tetap semangat apapun yang sedang terjadi. Oke, kembali lagi pada kesempatan kali ini saya Damar Raji bakal membacakan secara general, dan kita mengangkat satu tema dengan judul Akankah Dia Kembali Kepadaku? Ya, akankah Dia Kembali Kepadaku? Nah, di tema ini berarti saya bakalan membahas tentang keadaan, situasi, dan kondisi di mana sebuah hubungan atau hubungan kamu saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Misalnya, pasangan kamu mengalami semacam perubahan sikap, berubah perasaannya, bergeser energi perasaan dia yang semula sayang, perhatian, dan sebagainya, sekarang mengalami perubahan-perubahan yang membuat kamu itu merasa cemas, khawatir, anxiety, dan sebagainya, gitu ya. Nah, saya bakal membantu teman-teman untuk membaca, akankah dia kembali kepadaku, akankah dia kembali lagi perasaannya seperti semula, dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan dua deck kartu, ya. Saya pertama bakal menggunakan kartu Classic Tarot ini seperti biasa. Saya bakal buka 10 kartu, nggak usah banyak-banyak. Terus kemudian saya bakalan membacakan lagi dengan penegasan melalui kartu Oracle Card ini, untuk melihat, menegaskan bahwa sebenarnya dia bakalan balik lagi ke kamu atau tidak, gitu loh. Nah, teman-teman, sekali lagi bakal saya baca situasi dan kondisi. Jadi ini bacaan ini atau video ini adalah untuk kamu yang sedang mengalami situasi dan kondisi bahwa pasangan kamu ini sekarang mengalami semacam perubahan. Nah, perubahan ini mengindikasikan kira-kira apakah ada orang ketiga, kira-kira kenapa, apakah karena bosan, apakah karena ada hal-hal yang tidak terduga, dan sebagainya. Nah, kita di sini bakal membaca lebih jauh lagi. Kita bakal melakukan yang namanya deep reading, tapi secara general, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ternyata energinya sama, masuk ke dalam satu frekuensi di sini, berarti ini bacaan di video ini adalah buat kamu. Nah, kita bakal melihat dan kita bakal membantu melihatkan, membacakan kira-kira sekali lagi, akankah dia kembali kepadaku? Kita bakal lihat, kita bakal buka kartunya, kita bakal cek satu persatu secara lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, sekali lagi bacaan ini bersifat general, dan video ini juga bersifat timeless, atau bacaan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun teman-teman nonton video ini masih berlaku. Oke. Energi bisa saja terbolak-balik, tetapi yang jelas saya bakalan memfokuskan kepada situasi dan kondisi dia seperti apa, hati dia sekarang bagaimana, pergeserannya itu sudah mengalami berapa persen, kemungkinan kembali lagi seperti apa, dan seterusnya seperti itu kita bakal bacakan. Nah, buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk telepon atau chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau nomor WA yang tertera di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi, ya. Jadi silakan teman-teman untuk melihat lebih jauh, lebih dalam lagi tentang situasi dan kondisi perasaan dia, pikiran dia, energi dia, dan sebagainya seperti itu, karena ini menjadi bagian yang sangat penting tentunya untuk kamu, karena saya tahu bahwa kamu sekarang sedang mengalami kondisi yang sepertinya sudah cukup mengganggu pikiran kamu, cukup mengganggu perasaan kamu, jiwa kamu, dan bahkan fisik kamu ini mengalami semacam kondisi yang jadi nggak doyan makan, gitu kan, tidurnya nggak tenang, perasaannya nggak tenang, dan seterusnya seperti itu. Nah, maka dari itu saya mencoba membantu melihatkan, siapa tahu di sini dengan bacaan-bacaan ini bisa memberikan penegasan atau kejelasan-kejelasan dari apa yang mungkin selama ini kamu pertanyakan, gitu kan. Sebenarnya kenapa sih dia kok bisa sampai seperti ini, gitu kan. Kenapa sih dia kok bisa sampai berubah, dan sebagainya. Nah, oke, 5 kartu sudah saya buka, teman-teman. Kita bakal melihat di sini. Kartu pertama, saya melihat ada Knight of Wands. Di sini berarti ada situasi dan kondisi di mana sepertinya dia sedang melakukan sebuah pengejaran, melakukan sebuah perjalanan, tetapi arahnya tidak ke kamu. Jadi kayak seolah-olah dia tuh kayak balik badan. Jadi itulah yang saya sebut sebagai perubahan-perubahan, di mana dia sekarang menjadi dingin, dia sekarang jadi cuek, gitu kan. Kalau di chatting dia cuman baca, atau kadang-kadang dibalas pun juga slow respon banget, dan itu kayak semacam disengaja-sengaja begitu, gitu loh. Jadinya kamu ngerasa bete, marah, khawatir, dan sebagainya.
Nah, saya melihat di sini sepertinya arah dia itu sedang tidak ke arah kamu. Jadi tidak sedang mengejar ke kamu, tapi justru dia berbalik badan, ya. Jadi artinya bahwa di sini ada energi di mana perasaan dia sepertinya sedang terbagi fokusnya. Energi dia sepertinya sedang terbagi kepada sesuatu yang saat ini sedang menarik perhatian dia. Nah, kalau boleh saya katakan dengan jujur di sini, dari rangkaian kartu di sini saya sudah menangkap bahwa ini ada indikasi orang ketiga, ya, ada indikasi orang ketiga di mana perhatiannya ini sudah mulai tersita dan ketarik ke sana. Nah, bahkan di sini ya saya melihat bahwa ada Two of Cups, ya. Two of Cups ini menunjukkan bahwa ada indikasi yang mengarah kepada dia kepengen membangun sebuah komitmen kepada seseorang atau dengan seseorang, ya. Jadi saya merasakan di kartu kedua ini terasa banget bahwa dia kepengen membangun sebuah komitmen, ya. Jadi ada semacam upaya-upaya dia untuk berdealing kepada seseorang atau dengan seseorang. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah energi dia sekarang ini cukup ketarik dengan kuat, ya. Ke sana itu ketarik dengan kuat. Nah, itu saya rasakan betul, dan ini mungkin apa yang sedang dirasakan oleh teman-teman, situasi dan kondisinya sama seperti apa yang saya sampaikan di sini. Di sini ya ada Two of Cups yang sekali lagi saya katakan bahwa di sini dia ada komitmen, ya. Kalau Two of Cups menandakan adanya sebuah komitmen, adanya sebuah kalau dalam konteks kerja adalah sebuah perjanjian kerjasama. Tapi kalau konteksnya di sini kan kita bukan bicara konteks bisnis, kerja atau finansial dan sebagainya, bukan, tapi lebih kepada kita bicara tentang energi asmara, percintaan, hubungan, ya, baik itu pacar, suami, istri dan sebagainya. Nah, sekali lagi ada kecenderungan di sini saya merasakan banget energi yang ketarik. Jadi arah dia memang sedang tidak ke arah kamu, ya. Jadi energi dia memang arahnya keluar, ya, arahnya ke seseorang, arahnya kepada seseorang yang saat ini sedang menarik perhatian dia, dan itu cukup membuat dia tersita banget perhatiannya, sehingga sikap-sikapnya dia ke kamu itu serasa kayak berubah jadi dingin, ya. Terus kemudian banyak sekali perubahan-perubahan yang kamu rasakan gitu loh, dan dia itu kayak yang kayak yang masa bodoh banget gitu loh, masa bodoh banget ke kamu, dan dia seperti tidak kayak orang yang lagi nggak sadar diri bahwa dia itu ada kamu gitu loh, dimana kamu sudah menjalani hubungan ini cukup lama, tapi dia seolah-olah kayak menganggap ini semuanya biasa-biasa aja, ya. Padahal kamu di sini sudah merasa yang khawatir banget, cemburu, tersakiti, dan di situ kamu udah ngerasain semacam perasaan-perasaan yang nggak enak banget gitu loh. Bahkan setiap hari kamu merasakan pikiran kamu tuh arahnya ke dia terus. Nah, karena memang ternyata saya melihat ada perubahan-perubahan yang mengarah kepada adanya indikasi orang ketiga, ya. Teman-teman, saya harus mengatakan apa adanya dari kartu-kartu yang saya baca ini, dan saya tidak ingin hanya sekedar menyenangkan kamu dan kemudian saya menutupi ini semua, tidak, ya. Tetapi jangan lupa juga ya bahwa teman-teman, ini adalah general reading. Bisa jadi sebagian ada yang resonate dan bisa jadi tidak, ya. Artinya bisa jadi misalnya begini, dia berubah gitu kan, tetapi bukan karena adanya orang ketiga, tapi karena adanya misalnya ada kemarahan, ada kebosanan dan sebagainya. Nanti kita cek lagi lebih jauh lagi. Nah, di sini The Hangman yang menunjukkan bahwa saat ini kamu memang harus benar-benar bersabar. Saat ini kamu sedang berada di kondisi atau situasi yang membuat kamu harus benar-benar sabar banget gitu loh, ya. Sabar karena apa? Melihat tingkah dia, sikap dia, perubahan-perubahan dia, dan itu membuat kamu harus bersabar. Judgment, ya, ini menunjukkan adanya energi lama, ya, energi lama, atau kayak semacam kebangkitan energi lama yang saat ini muncul kembali. Nah, kalau berkaitan dengan judgment, berarti di sini ada indikasi dia itu terkoneksi kembali dengan, sebut saja kayak mantannya, orang yang mungkin pernah ada dalam kehidupannya, atau orang yang pernah ada di masa lalunya, ya. Jadi judgment ini menunjukkan bahwa energi lama muncul kembali, bangkit kembali, dan sekarang sedang menarik si pasangan kamu untuk ke sana, ya. Itu yang saya rasakan. Bahkan di sini ada semacam
situasi dan kondisi di mana dia kepengen pergi meninggalkan kamu dan dia membawa si seseorang ini gitu loh. Ini di kartu yang kelima ya, ada Six of Swords. Dia melakukan sebuah perjalanan, dia melakukan sebuah langkah untuk pergi, dan itu mungkin sudah kamu rasakan juga. Kita bakal melihat lagi ke kartu berikutnya ya teman-teman, supaya nanti kita buka semuanya. 10 kartu kita buka, kita cek lagi. Oke, satu persatu kita bakal buka lagi. 5 kartu lagi. Sorry, jatuh. Nah, ini yang keenam. Sabar ya teman-teman, kita rapikan dulu, karena kalau nggak dirapikan, nggak dinaikkan ke atas, kayaknya nggak cukup bawahnya. Aduh, ini ada energi bahwa kamu ngerasa kayak ada peperangan ya, yang sangat luar biasa. Perang antara kamu dengan dia, perang energi ya. Jadi kayak saling saling serang. Terus di situ kamu kayak yang bener-bener bentrok energi banget sama dia, meskipun dia adalah pasangan kamu. Tapi di sini saya merasakan, wow, ini mempertegas adanya pernyataan saya atau bacaan saya di kartu-kartu sebelumnya. Oke, nanti saya baca satu lagi ya. Oke, baik. Teman-teman, ada The Hermit. The Hermit, ada Five of Swords, ada Knight of Pentacles, dan ada Three of Swords, dan kemudian yang terakhir adalah Seven of Pentacles. Nah, dari 5 kartu ini saya merasakan banget bahwa di kartu ini menunjukkan indikasi kuat adanya orang ketiga, adanya cinta segitiga ya di antara hubungan kalian. Nah, teman-teman, sekali lagi saya tidak kepengen ini kamu langsung dimakan mentah-mentah, ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan di sini ya. Jadi ini sebagai bahan-bahan referensi saja buat kamu. Jadi jangan langsung kamu tuh shock, jangan langsung kamu tuh ngerasa kayak waduh dunia runtuh dan sebagainya, jangan. Tetapi ini saya mencoba untuk memberikan semacam tanda-tanda yang saya terjemahkan secara gamblang di sini. The Hermit ini menunjukkan adanya di sini pertapa ya. Pertapa itu menggambarkan tanda atau memberikan tanda bahwa tadi ya kaitannya dengan energi lama bangkit kembali. Terus kemudian seolah-olah ini orang yang sudah tidak lama muncul, tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi, tapi tiba-tiba yang muncul dan tiba-tiba hadir di tengah-tengah hubungan kamu. Nah, di sini perasaan kamu sangat-sangat merasa kayak yang perang batin, merasa kalah, merasa bahwa kamu tuh kayak tersakiti banget di sini. Nah, saya melihat bahwa dia itu sebagai penyebab dari semua perasaan yang kacau ini dari kamu ya, karena dia kayak tidak peduli dengan keadaan dan perasaan kamu. Sekali lagi, Knight of Pentacles, di sini ada kuda hitam ya. Ada seseorang yang naik kuda. Ini menunjukkan bahwa ada kehadiran seseorang yang memang sengaja, ya boleh dibilang antara sengaja dan tidak sengaja, tetapi di sini pasangan kamu masih sering membawa energi lama. Jadi ingatannya, pikirannya. Jadi ini diawali dari situ ya. Jadi diawali dari pikiran-pikiran dia yang masih sering keinget mantan, masih sering keingetan dengan cerita-cerita lalu dia. Lalu jangan lupa ya hukum pikiran. Hukum pikiran itu apapun yang sering dan dominan di dalam pikiran kita muncul itu akan secara otomatis menarik sesuatu yang memang kita pikirkan. Jadi contohnya begini. Kekhawatiran ya, ketika pikiran kamu atau perasaan kamu didominasi oleh pikiran-pikiran atau perasaan yang khawatir, maka kekhawatiran itu akan menarik kekhawatiran yang lainnya, sehingga kekhawatiran yang semula rasanya kecil itu makin lama makin besar. Dan jangan lupa, hukum pikiran, karena kekuatan pikiran yang sangat luar biasa itu bisa menarik segala sesuatu itu menjadi realitas ya. Nah, ini yang dialami oleh pasangan kamu, bahwa pasangan kamu itu sering ingat mantan, sering kepikiran cerita-cerita dia di masa lalu bersama mantan dan sebagainya. Nah, bisa jadi berawal dari situ kemudian terkoneksilah menjadi sebuah terrealisasi menjadi sebuah realitas yang akhirnya sekarang menjadi sebuah persoalan di antara hubungan kalian. Bisa dipahami ya teman-teman ya.
apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya. Jadi saya merasakannya dari berawal seperti itu gitu loh. Nah, di sini akhirnya apa ya, seperti diberikan semacam kejelasan dari kartu ini bahwa ini memang menunjukkan tanda adanya orang ketiga. Satu hati dengan 3 pedang, berarti 3 pedang ada pemiliknya, 3 orang gitu kan, berarti kan. Nah, di sini ada cinta segitiga. Nah, teman-teman, saya melihat bahwa di sini seperti gayung bersambut ya. Jadi kayak mantannya dia atau orang lama yang pernah ada dalam kehidupan dia juga memberikan respon-respon terhadap aksi dari pasangan kamu ini, gitu. Nah, ketika saya melihat situasi dan kondisi seperti ini, maka pertanyaannya adalah, akankah dia kembali lagi ke kamu? Akankah dia kembali lagi ke kamu? Akankah dia kembali ke kamu lagi? Melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, saya merasa bahwa kemungkinan dia untuk kembali agak kecil, ya. Agak kecil. Kalau dipersentasekan antara 60-40 ya. Jadi 60% itu energi dia kayak lagi ketarik banget ke sana. Tapi jangan khawatir teman-teman, bahwa sifat energi itu bisa berubah-ubah. Ya, energi itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa berubah-ubah, bisa berpindah-pindah. Nah, saya merasakan ketika sekarang ini 60-40, 60%-nya adalah dia ketarik ke sana, 40%-nya itu ke kamu. Ya, jadi kemungkinannya dia akan ketarik ke sana. Tetapi sekali lagi bahwa energi itu bisa berubah-ubah. Kalau saya katakan ini saat ini, ya, detik ini, saat ini, atau di masa-masa ya kurang lebih dalam konteks waktu sekian hari, ya, antara seminggu, 2 minggu, bulan ini, atau 3 bulan ini misalnya, ya. Nah, bisa jadi nanti bulan depan atau 3 bulan setelah 3 bulan ke depan berubah, bisa jadi. Tetapi sekali lagi kemungkinan itu menjadi sangat kecil ketika saya melihat semua rangkaian kartu di sini. Tapi kita masih punya kartu ini ya teman-teman. Kita masih punya kartu ini untuk melihat lebih jauh nanti kira-kira apakah dia itu kemungkinan besar masih bisa kembali lagi ke kamu atau tidak ya. Tapi boleh saya sampaikan di 10 kartu di sini saya melihatnya kemungkinannya kecil. 60%, 40%, 60 ke sana, 40%-nya adalah ke kamu. Nah, so otomatis di sini harus ada upaya-upaya, yang harus kamu lakukan. Harus ada kerja keras, ibaratnya kayak bagaimana caranya kamu mencoba untuk menarik dia kembali, gitu kan? Nah, tetapi itu nanti ada cara-cara tersendiri. Maka dari itu buat teman-teman yang mungkin kepengen konsultasi secara pribadi, bagaimana cara untuk menarik kembali dia agar dia fokus lagi ke kamu, agar dia hatinya kembali lagi ke kamu dan seterusnya, teman-teman silahkan untuk melakukan yang namanya deep reading atau personal reading bersama saya. Di situ insya Allah saya akan membantu teman-teman untuk bagaimana caranya menarik dia kembali agar dia prosentase yang tadinya mungkin 60% ke sana berbalik 60% ke kamu, 70%, 80% dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi dari rangkaian 10 kartu di sini saya melihat bahwa kemungkinan untuk dia kembali kecil ya. Tetapi kamu jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan, kemungkinan ya. Nah, salah satu yang mungkin bisa saya sampaikan di sini adalah ketika situasi ini sedang terjadi, janganlah kamu itu mengejar dia terus, memantau dia terus, mengejar terus, nguber terus, itu jangan. Ya, saran saya jangan. Ya, seperlunya saja. Karena apa? Semakin kau kejar dia, semakin kau pantau dia, semakin kamu bereaksi sedemikian rupa, sedemikian hebat, maka justru kamu kayak mengejar apa ya? Jadi semakin kau kejar, dia akan semakin menjauh, dia akan semakin lari. Ya, ini salah satu kunci yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai saran atau advice buat teman-teman yang sedang mengalami situasi ini. Ya, dan nanti mungkin lebih detailnya lagi, lebih jauh lagi, lebih lebih deep lagi. Nanti silahkan teman-teman bisa melakukan yang namanya private reading. Ya, kita akan coba untuk buka kartu ini. Kita akan lihat sejauh apa kemungkinan-kemungkinannya dari 5 kartu di sini, apakah masih mungkin untuk dinaikkan lagi persentase atau kemungkinan yang kecil ini apakah masih bisa dinaikkan agar dia itu bisa kembali lagi. Tetapi teman-teman, kadang-kadang
ketika perasaan seseorang, ketika perasaan pasangan kita berubah, jujur aja ya, kadang-kadang memang tidak mudah untuk dikembalikan. Kadang-kadang tidak mudah untuk pulihkan seperti semula. Karena ini semua menyangkut soal perasaan, menyangkut soal hati. Ketika hati seseorang sudah berubah, maka tidak ada satupun ibarat kata yang bisa menariknya kembali kecuali ada keajaiban, kecuali izin Tuhan, gitu kan? Kecuali memang kita berupaya, berdoa, memperjuangkannya, dan sebagainya, insya Allah itu juga masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk menariknya dia lagi. Nah, kita coba untuk melihat kartu di sini. Di sini ada woman holding a heart. Waduh, benar sekali nih. Ada orang lain yang mencoba untuk menahan hatinya, menarik hatinya. Wow. Ini nggak ada yang kebetulan teman-teman, bahwa di sini atas bawah itu bisa sama. Ini gambar hati. Ya, broken heart. Di sini ada Three of Swords yang sama-sama gambar hati. Oke, nanti kita coba lihat ya. Oke. Teman-teman, sepertinya memang betul ya, kartu ini menguatkan bahwa adanya seorang wanita yang menahan hati pasangan kamu, menariknya, mencoba untuk merebutnya dari kamu, gitu kan? Bisa jadi perempuan itu tahu kalau sebenarnya si pasangan kamu ini punya kamu, gitu kan, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak tahu, terus dia jalan aja. Tapi ada sebagian yang tahu tapi cuek aja. Kurang ajar tuh kalau kayak gitu. Oke, dari sini kamu merasakan ada anxiety, ya, kecemasan, kekhawatiran yang sangat luar biasa, dan itu adalah hal yang wajar. Nah, saran saya teman-teman, kecemasan ini harus segera kamu hilangkan. Kamu harus segera melakukan healing terapi. Kenapa? Karena kalau semakin cemas, itu justru energi kamu, kekuatan energi kamu itu justru semakin melemah, justru semakin turun. Nah, ketika energi kamu semakin turun, maka kemungkinan besar dia akan semakin menjauh dari kamu juga, gitu loh. So, saya sarankan teman-teman, jangan turuti emosi kamu, kesedihan kamu, terus tidak usah terlalu nguber banget, gitu kan, tapi kamu tetap harus menunjukkan adanya keseimbangan, di mana di sini ada yin and yang, ya. Kamu harus menyeimbangkan diri, menyelaraskan diri antara pikiran kamu dengan perasaan kamu, dengan hati kamu, dengan kenyataan yang saat ini ada. Penerimaan atas kenyataan yang sedang terjadi itu juga sangat penting buat dilakukan, ya. Di sini memang ada potensi atau ada indikasi bahwa kamu akan mengalami yang namanya patah hati, ya. Tetapi masih ada satu yang harus kamu lakukan, yaitu caring connection, di mana kamu harus terus mencoba untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan, baik secara batin maupun secara sikap, secara tindakan nyata, bahwa kamu memberikan perhatian-perhatian ekstra kepada dia, ya. Kamu juga mencoba memperbaiki diri, karena siapa tahu mungkin dia melakukan itu karena adanya sesuatu yang selama ini sering egonya digede-gedein, gitu kan, sering berantem, sering ribut dan sebagainya. Tapi di sini ada caring connection, di mana kamu cobalah untuk peduli, ya, dengan koneksi batin kamu antara kamu dengan dia. Ya, tentu dengan kamu melakukan doa, kamu harus peduli dengan dirimu sendiri, kamu harus lebih sayang kepada dirimu sendiri, gitu kan. Dan anxiety atau kecemasan di sini jangan terlalu dibesar-besarkan banget, karena itu justru melemahkan power kamu untuk menarik dia kembali. Ada saran dari kartu ketiga, yin and yang, ya, sekali lagi bahwa kamu harus menyeimbangkan diri. Nah, teman-teman bisa juga untuk melakukan konsultasi, private reading atau deep reading, self healing atau healing terapi, silakan juga. Yang jelas teman-teman, masih ada peluang, masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan-kemungkinan, dan masih ada keajaiban yang bisa terjadi, ya, selama kamu yakin, selama kamu berupaya, gitu kan. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, bahwa tidak ada satupun orang yang ketika berubah seperti pasangan kamu ini, terus kemudian bisa dirubah oleh orang lain atau kamu. Yang bisa merubah adalah dirinya sendiri. Tetapi sekali lagi jangan lupa bahwa perubahan di dalam dirinya itu juga bisa kita bantu rubah untuk kembali, kita bantu untuk tarik lagi agar hati dan perasaannya dia kembali ke kamu. Dengan cara kamu melakukan apa? Ya, doa-doa, connectionnya,
perhatian kamu, kepedulian kamu, yang jelas berdoa, tunjukkan bahwa kamu sayang sama dia, dan seterusnya seperti itu. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, ketika semua upaya sudah kamu lakukan, ternyata dia tidak bisa kembali lagi ke kamu. Ketika kamu sudah berusaha dan berjuang dengan keras, ternyata dia tidak bisa lagi mencintai kamu dengan sepenuh hati. Ternyata dia tetap membagi hatinya, ternyata dia tetap memilih untuk ke sana. Itu artinya bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu. Percayalah bahwa Tuhan pasti menggantikan atau menghadirkan seseorang yang jauh lebih baik ketimbang dia. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan terima kasih buat yang sudah nonton video ini dan yang selalu setia di channel Damar Aji. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.